Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, betapa Allah masih begitu sayang kepada kita, masih diberikannya kesempatan kepada kita untuk terus saja menambah dan memperbanyak amal ibadah kita. Kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan mendatangi rumah-rumahnya. Karena bagi laki-laki, sholat berjamaah itu adalah sebetulnya wajib. Jadi laki-laki soleh itu sholatnya berjamaah di masjid. Wanita solehah sholatnya di rumah, tapi boleh ke masjid. Jadi laki-laki soleh sholatnya berjamaah di masjid, wanita solehah di rumah. Hanya laki-laki solehah yang sholat di rumah. Jadi laki-laki yang sholatnya di rumah itu adalah laki-laki yang solehah. Nah, mungkin di tempat kita hari ini kalau kita data ulang, jangan-jangan kita kebanyakan laki-laki yang solehah ketimbang laki-laki yang soleh. Ini berdasarkan sensus yang tidak bisa dipublikasikan secara langsung karena datanya tidak valid. Tapi inilah kondisi dan keadaan hari ini. Banyak kita yang mengatakan sholat itu penting, tapi sebagian besar di antara kita justru mengatakan yang penting sholat. Makanya orang-orang yang mengatakan yang penting sholat, dia tidak akan menjaga waktunya, tidak akan menjaga tempatnya, tidak akan melihat bagaimana fadilahnya. Yang penting sholat. Masalah sholat maghribnya 7:30, katakanlah masalah sholat isyanya mungkin jam 12 malam, sholat subuhnya mungkin udah 6:30 pagi, nggak ada masalah bagi dia. Yang penting sholat. Nah, mudah-mudahan dengan masih diberikannya umur oleh Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk terus saja menambah amal ibadah kita. Kita berusaha memperbaiki kualitas dan kuantitas sholat kita, sehingga ketika nanti kita dipanggil oleh Allah, kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa dari amalan-amalan kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kedua kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia suci yang sudah disucikan. Walaupun begitu, tapi tetap diuji oleh Allah dengan ujian yang begitu berat. Kekasih Allah, tapi masih diuji oleh Allah dengan ujian yang begitu banyak. Ini menunjukkan bahwa ujian ini adalah lambang betapa Allah cinta kepada kita. Salah satu tandanya Allah mencintai orang-orang yang beriman adalah dengan diberikannya mereka ujian-ujian. Semakin tinggi iman seseorang, maka ujiannya semakin berat. Berarti ketika kita tidak pernah mendapatkan ujian, seharusnya kita khawatir. Jangan-jangan iman kita diragukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah ingatkan kita, ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira, manusia berpikir kalau mereka dibiarkan begitu saja mengatakan, ya Allah kami sudah beriman kepadamu, sedangkan mereka tidak akan kami uji kembali. Jadi berbagai macam ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada kita. Bahkan kalau kita lihat betapa kaum muslimin di belahan dunia yang lain sana, itu Allah uji dengan ujian yang kita tidak pernah merasakannya. Bahkan kalau kita diberikan, mungkin kita tidak akan sanggup untuk mengalaminya. Dan mungkin banyak di antara kita yang keluar dari agama kita. Kita bisa melihat bagaimana ujian yang diberikan oleh Allah kepada rakyat Palestina yang ada di Gaza. Bukan cuman orang dewasa, bukan cuman laki-laki, bukan cuman orang kaya dan berpangkat, semuanya dapat ujian. Bahkan anak-anak sekalipun diuji dengan ujian yang sangat berat, tapi mereka sabar dan sanggup menghadapi semua ujian-ujian tadi. Bahkan kalau kita lihat, sholat mereka itu lebih dahsyat dan lebih banyak daripada kita yang jarang mendapatkan ujian. Jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi di awal saya membacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 120, di mana Allah
berfirman, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah senang, tidak akan pernah ikhlas, tidak akan pernah redha orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum kamu semua orang Islam mengikuti milah mereka, mengikuti adat istiadat mereka, mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka, mengikuti ajaran-ajaran mereka dan agama-agama mereka. Setelah Perang Dunia Kedua, ternyata orang-orang Yahudi dan Nasrani berpikir, sejarah membuktikan, sejarah mencatat bahwa mereka tidak akan pernah menang kalau perang secara fisik dengan orang Islam. Kenyataan mengatakan bahwa orang Islam ini fanatismenya luar biasa. Kalau agamanya diganggu, walaupun dia nggak sholat, mati pun mau. Kalau seandainya keyakinannya ada yang menghina, yang mengejek, walaupun itu menurut dia nggak benar, asal diajak ikut pun mau. Makanya orang kita kalau seandainya sudah diisukan dengan isu-isu agama, itu kadang-kadang kalau kita tanya ngapain demo, nggak tahu. Jadi ngapain datang? Ya pokoknya diajak. Makanya kenapa isu-isu agama ini mudah sekali diprovokasi. Dan kadangkala ini disadari betul oleh orang musuh-musuh, yang musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Islam itu sendiri. Nah, orang-orang kafir tadi berpikir dia, mereka punya sebuah lembaga, mereka punya sebuah badan yang tugasnya mengkaji, meneliti, melakukan berbagai macam uji coba. Yang uji coba itu ternyata dilakukannya kepada kita orang-orang Islam. Nah, orang ini digaji besar, dana mereka begitu banyak. Ada kalanya orang-orang Yahudi dan Nasrani ini bukan cuman memakai orang-orang mereka, bukan cuman merekrut orang-orang yang berasal dengan aliran dan agama yang sama dengan mereka, tidak. Tapi ternyata mereka juga merekrut orang-orang yang lucunya adalah mereka-mereka yang beragama Islam. Karena orang Islam ini kalau kita urut, ini dia ada 5 model nih. Yang pertama, orang yang antipati terhadap Islam, bencinya bukan main dengan Islam. Dia Muslim, agamanya Islam, tapi pernyataan-pernyataan yang keluar, statement-statement yang dia buat bukan menguntungkan Islam, malah menghinakan Islam, bahkan menjatuhkan Islam itu sendiri. Kita bisa melihat bagaimana seorang guru besar, ya kan, dia guru besar agama lagi, berani mengatakan bahwa perkawinan sejenis itu adalah sunnatullah. Dia Muslim, tapi pernyataannya, fatwanya, ungkapan-ungkapannya bukan menunjukkan kalau dia senang dengan Islam, tapi benci. Bahkan ada berani mengatakan, seorang yang mengatakan dirinya sebagai seorang cendekiawan Muslim, dia mengatakan bahwa kisah negeri Sodom itu adalah dongeng-dongeng orang Yahudi yang diadopsi oleh Al-Quran. Ini ungkapan yang diucapkan oleh mereka-mereka yang mengaku dirinya Muslim, tapi sebetulnya mereka antinya luar biasa dengan Islam. Makanya mereka yang hari ini mengotak-ngatik, alah nggak perlu syariat, rakyat Aceh nggak minta syariat. Memang betul, syariat itu bukan permintaan rakyat Aceh, itu keinginannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya orang Aceh. Jadi kalau orang Aceh hari ini menegakkan syariat Islam, menjalankan syariat Islam, bukan karena keinginannya, tapi karena keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang suka tidak suka harus dijalankan oleh orang yang mengaku dirinya Muslim. Ini ucapan. Yang kedua, orang yang acuh tak acuh, mau Islam maju, mau Islam mundur, mau orang berbuat zina, mau mabuk, terserah, yang penting bukan dia. Mau orang sembahyang, mau enggak, terserah, yang penting dia. Nah, orang acuh tak acuh ini banyak. Dan ada kalanya kita termasuk orang yang acuh tak acuh ketika kita pergi ke masjid. Kita lihat ketika kita mau sholat, cobalah perhatikan, apalagi sholat Jumat, itu kebanyakan anak-anak, bahkan remaja-remaja ABG itu banyak yang nggak sholat dia, lari sana lari sini. Kadangkala kita nggak peduli ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya, di sebelah anak itu, di sebelah kita dia ngomong, kita nggak peduli karena cuman kita nengok, bukan anak saya, bukan adik saya, bukan keluarga saya. Padahal apa salahnya ketika kita bilang aja, dek jangan ribut. Atau kalau perlu kita duduknya pindah, duduk di tengah-tengah mereka, nggak mungkin dia bicara.
Tapi kebanyakan di masjid-masjid mereka tidak peduli. Akhirnya ketika sholat orang dewasa sibuk dengan safnya, dia tidak pernah memperhatikan saf anak-anak. Padahal ini bagian daripada pendidikan. Anak-anak yang sudah datang ke masjid ini jangan diusir. Karena ada juga masjid-masjid yang karena anak-anak ini ribut, marah dia. Kalau memang ribut-ribut pulang aja. Dia udah datang disuruh pulang, terakhir dia nggak pernah datang, nanti dipanggil. Nanti dia ke warnet kita marah. Dia ke masjid susah. Kalau yang namanya anak-anak lari-lari maklum, namanya juga anak-anak. Jadi kalau anak-anak lagi sembahyang lari sana lari sini, itu memang dunia mereka. Nggak usah susah, nggak usah khawatir. Kita justru khawatir kalau bapaknya yang lari. Bapaknya lari sana lari sini, itu susah kita. Kenapa bapaknya lari-lari? Kalau anak-anak biasa. Nah ini kader-kader. Kalau perlu ini kita bina, kita bentuk mereka. Jadi sungguh luar biasa, ada masjid memang yang mereka punya kelompok nih, anak-anak binaan. Maghrib mereka sholat, dibentuk, disusun safnya, ditungguin sama abang-abangnya. Lalu abang-abangnya masbuk, abangnya tetap ikut berjamaah, tapi mungkin ikutnya di rakaat ketiga, di rakaat terakhir, di tahiyat akhir lagi, tapi masih ikut jamaah. Selesai sholat, anak-anak tadi main bola dia di halaman, biarin aja. Ada yang main bola, ada yang main sepeda. Begitu waktu masuk isya dipanggil balik, ayo mainnya selesai, sekarang ayo masuk ke masjid. Dan ternyata jumlahnya nggak sedikit, sampai 100-an lebih. Akhirnya anak-anak itu merasa enjoy dia datang ke masjid. Enak rupanya ke masjid, bisa main sepeda. Kapan? Habis sholat maghrib. Ada ceramah dia di luar main-main, tapi minimal ada yang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Masih lebih bagus. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri masih lebih bagus. Ibarat air yang keluar dari selang. Coba perhatikan, begitu kita hidupkan air, keluar airnya, lalu kita matikan, airnya berhenti, pasti masih ada tetesan-tetesan air di dalam selang. Jadi kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, mungkin adalah tetesan-tetesan yang tertinggal di tengah-tengahnya. Daripada masuk balik lagi, itu kan membal berarti. Tidak ada sempat yang tertetes, tidak ada sempat yang tersisa. Yang ketiga, orang yang fanatik luar biasa terhadap Islam tapi salah jalan. Nah orang-orang ini banyak nih. Mereka-mereka ini biasanya ini sering dimanfaatkan. Mereka-mereka inilah yang mengatakan kalau bukan dia semuanya salah. Kalau bukan dari gurunya semua nggak betul. Kalau bukan yang dia pelajari semua nggak pas. Nah kebanyakan orang-orang kita yang seperti ini yang membuat Islam ini pecah. Ini yang membuat Islam ini akhirnya terkotak-kotak. Orang-orang yang fanatik buta tapi salah jalan. Luar biasa. Akhirnya yang beda dengan mereka itu pasti semuanya salah. Kalau yang cocok dengan mereka walaupun nggak betul, ini pasti yang benar. Nah kita khawatir kalau ini yang terjadi, ini akan dipelihara betul. Ini akan dimanfaatkan betul. Biarlah orang Islam ini ribut sesama mereka. Kalau yang matikan mereka, kita nggak usah capek-capek lagi bunuh, kita nggak usah capek-capek lagi perang, mati sendiri sesama mereka. Dan orang-orang seperti ini biasanya mudah sekali dikalahkan hanya dengan urusan-urusan kecil. Orang yang fanatik buta tapi salah jalan ini pasti ributnya dengan urusan-urusan yang sunat. Mereka tidak sibuk dengan urusan yang wajib. Mereka sibuk dengan urusan yang sunat. Yang sunat dipertentangkan, yang wajib mereka nggak peduli. Padahal namanya juga sunat, nggak ada masalah seharusnya. Tapi ini yang dipertentangkan. Yang keempat, orang yang suka Islam tapi belum tahu jalan. Inilah remaja-remaja kita. Inilah anak-anak ABG tadi, inilah anak-anak kita yang tadi mau ke masjid tadi, yang masih main sana main sini. Dia udah cinta dengan masjid, udah suka mau datang ke masjid, cuman belum tahu caranya bagaimana untuk bisa mendapatkan kenikmatan berada di masjid. Itulah sebabnya masih main-main, masih lari-lari. Anak-anak ABG itu masih suka main-main di luar, dia paling ngintip-ngintip aja. Nah ini anak-anak yang suka dengan Islam, dengar pengajian mau, tapi nggak serius mungkin. Ini anak-anak seperti ini bahaya. Kalau mereka tidak dirangkul, mereka tidak diajak, mereka tidak dibina, bukan tidak tertutup kemungkinan mereka akan diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Aliran-aliran sesat yang hari ini sedang berkembang, mereka mencari kader, mereka mencari pengikut, mereka butuh relawan, mereka butuh orang-orang yang militansinya tinggi.
Makanya kita tengok, padahal udah jelas-jelas salah, tapi dia rela bertegang urat leher hanya untuk mempertahankan pendapat yang dia yakini benar. Jadi anak-anak ini banyak nih. Ini tugas kita. Yang namanya pendidikan ini adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh orang dewasa untuk mendewasakan orang lain. Jadi ketika kita merasa diri kita sudah dewasa, ada anak-anak yang belum benar tata cara sholatnya, cobalah. Saya kalau sholat maghrib itu pasti selalu terlambat. Karena saya paling hobi tuh ngumpulin anak-anak yang di luar, mau sembahyang nggak? Masuk. Nanti naik sepeda lagi habis sholat, susunin satu-satu. Nanti ada yang 2 di depan, ada yang 2 di ujung sana, itu kita tariin satu-satu. Nanti kalau kita berdiri di belakang, perhatikanlah. Nanti yang lagi ruku ada yang tangannya ketok-ketok kepala kawannya. Kayak kita waktu kecil dulu juga. Dulu waktu kecil kan kita kayak gitu juga. Makanya sekarang jangan sombong kali lah. Dulu mungkin lebih parah kita lagi waktu sholat. Anak-anak sekarang nih gambaran kita dulu waktu kecil-kecil. Sekarang aja udah hebat-hebat, udah soleh-soleh, udah sholatnya udah tertib, nggak main-main. Dulu, makanya jangan dilarang. Saya pernah perhatikan ada bapak-bapak yang anak-anak nih main-main, dikemplang kepalanya, tang. Malah saya yang gemes kepengin ngemplang kepala bapak tuh, untung udah tua. Kasihan anak itu, namanya juga anak-anak. Paling kalau dia main-main pegang aja, jangan main-main. Karena nanti kalau kita marahin, nggak main-main dia, di luar berteriak-teriak dia. Akhirnya bikin ribut lebih parah lagi. Jangan-jangan dia tengok mana bapak yang pukul saya, naik apa dia, Hondanya yang mana, dikempesinya banyak nanti. Nah, yang kelima ini adalah mereka yang aktivis Islam, yang hobinya ke masjid, suka mengajak orang lain, mengajak yang baik-baik. Karena yang namanya dakwah itu kan artinya mengajak. Yang namanya mengajak itu nggak mesti harus hafal ayat, hafal hadis, pinter ngomong. Enggak, cuman mau kemana, mau ke masjid aja lah. Ke masjid yuk. Dengar kajian yuk. Kan enak. Cuman ngajak kan nggak berat. Ke masjid yuk. Alah nantilah saya belum mandi. Habis mandi ke masjid ya. Besoknya ajak lagi ke masjid yuk. Alah duluan aja, saya lagi ada urusan. Besok lagi ke masjid yuk. Terakhir lama-lama kan pala dia, ke masjid dia pala. Jadi ke masjid karena pala dia, biarin aja. Pala aja dapat pahala dia, apalagi dia dengan senang hati. Kita yang ngajak juga dapat pahala. Ini ada kalanya kita kadang kalau dibilang dakwah seolah-olah sekian itu harus pinter ngomong, pinter jawab soal, pinter jawab pertanyaan, hafal ayat, hafal hadis. Itu bukan dakwah, itu ceramah. Kan nggak mungkin kita ngajak orang sembahyang yuk, karena Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Orang udah siap sembahyang, kita belum habis bahasa ayat. Jadi mudahnya ketika kita mengajak orang lain, ini tugasnya aktivis. Makanya aktivis Islam itu pasti selalu mengajak orang lain itu untuk lebih takwa kepada Allah, untuk lebih soleh. Itu namanya aktivis Islam. Kalau cuma aktivis demo-demo aja saya ragu ini aktivis Islam apa bukan. Jadi kalau orang dengan kita bisa semakin dekat kepada Allah, ini luar biasa. Nah biasanya orang ini dibenci sama orang-orang Yahudi dan Nasrani. Akhirnya dituduh yang aneh-aneh. Hati-hati itu teroris. Karena orang kita kan hari ini tengoklah coba, kalau seandainya pakai topi pet, baju kaos berkerah, pakai celana jeans, kasih masuk sepatu kets, ya kan, ada gelang satu, HP-nya HP terbaru, langsung modis. Tapi kalau pakai baju koko, pakai peci, ada jenggotnya tipis, celananya sepertiga dilipat dikit, bawanya Quran, teroris. Mudah sekali. Makanya ada orang yang mengatakan, ini bupati perempuan di Jawa sana, itu teroris itu ibadahnya bagus-bagus semua loh, banyak kali ibadahnya. Saking banyaknya ibadahnya, error otaknya. Ini mungkin bupatinya salah minum obat nih. Teroris itu dikatakan orang yang ibadahnya bagus, bener, banyak, makanya error. Artinya apa?
berarti dia sudah mulai mengkait-kaitkan seolah-olah orang yang rajin sholat ke masjid, yang 5 waktunya selalu berjamaah, suka tahajud, rajin duha, hobi baca Quran, suka baca buku-buku agama, ini berarti kan dikaitkan dengan teroris. Berarti sebuah pendapat yang salah. Nah, kita sebagai orang-orang yang mengaku sebagai aktivis Islam, aktivis Muslim, itu harus bisa memberikan pencerahan, memberikan jawaban. Tugas kita adalah menarik orang-orang yang suka dengan Islam ini, yang belum tahu jalan, untuk tahu jalannya. Tugas kita adalah untuk memberikan masukan kepada orang-orang yang fanatik buta tapi salah jalan, supaya benar jalannya. Tugas kita adalah untuk memberikan semacam perhatian kepada orang yang acuh tak acuh, supaya dia lebih peduli. Untuk yang antipati terhadap Islam, ya kita doain aja lah, semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Mungkin bisa saja, kalau Allah yang sudah kasih hidayah, bisa aja. Nah, orang-orang tadi ini dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani tadi untuk menyampaikan ajaran mereka, untuk menjadi pendobrak kesulitan, kekuatan orang Islam itu sendiri. Karena biasanya kalau orang Islam didobrak dengan orang Islam itu mudah, tapi kalau dengan orang lain itu biasanya susah. Kita pasti kalau orang Nasrani yang datang, orang Yahudi datang, kita langsung mengatakan lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau orang Islam itu sendiri, yang hujahnya mungkin luar biasa pinternya dia, yang mungkin rekayasanya itu luar biasa, yang argumennya dia bagus, kita bisa salah, kita bisa kalah. Udah kalah salah. Makanya saya teringat ketika dulu Milata Abraham heboh-hebohnya, itu ada yang ngajak mahasiswa. Mahasiswa ini kebetulan mungkin secara keimanan dia sudah kuat, tapi mungkin secara keilmuan masih kurang. Jadi ketika dibilang, "Dek, ada nabi lain loh setelah Nabi Muhammad." "Oh, nggak ada." "Ada, Dek, nggak ada. Dalam Quran ada." "Nggak ada, Dek, pokoknya ada. Ini." "Oh, yang saya tahu nabi terakhir tuh Nabi Muhammad. Tapi dia ada nabi lain, pokoknya Nabi Muhammad." Udah selesai. Karena kalau udah pokok biasanya nggak bisa lagi daun, nggak bisa lagi ranting. Karena imannya kuat, keilmuannya kurang, langsung dia patok, pokoknya nabi terakhir Nabi Muhammad. Selesai. Kalau saya pernah tuh, "Ustadz, percaya nggak ada nabi lain?" "Enggak." "Tapi ada, Ustadz." "Saya nggak percaya." "Tapi ada, Ustadz." "Yakin kamu dia nabi?" "Yakin." "Kalau dia nabi berarti dia perlu wahyu?" "Iya." "Nah, kalau dia perlu wahyu tolong ketemu sama saya." "Kenapa?" "Karena wahyunya dititip di rumah sama saya." Marah dia. "Ustadz, jangan main-main sama wahyu." "Saya nggak main-main, memang wahyunya ada di rumah saya." Kenapa saya bilang begitu? Karena adik saya yang paling kecil namanya Wahyu. Jadi kalau orang yang hari ini ngaku nabi, nggak apa-apa kita gituin. Kalau Nabi Muhammad nggak boleh kita main-main. Tapi kalau hari ini di Jawa ada yang ngaku jadi nabi karena 7 kali dengar Yasin. 7 kali dengar Yasin jadi nabi. Kayaknya orang Aceh nabi semua. Tiap malam Jumat mereka Yasinan. Seminggu sekali, sebulan 4 kali, 2 bulan 8 kali nabi. Ada yang di perbatasan Jawa Barat sama Jawa Tengah itu bawa agama baru, namanya agama Jasun. Apa Jasun? Jawa Sunda. Nabinya namanya Tugimin. Saya bayangin kalau orang dibaca selawat gimana berarti itu. Kalau itu kan ya Habibi ya Muhammad, enak kita dengar. Ya Habibi ya Tugimin, kan nggak enak tuh. Tapi pengikutnya ada ratusan jumlahnya. Inilah luar biasanya. Kenapa? Karena mereka tadi ini orang-orang yang suka dengan Islam tapi belum tahu jalan, ditarik oleh orang-orang yang salah tadi. Nah, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani tadi ini mencuci otak anak-anak kita, remaja-remaja kita yang suka dengan Islam tadi ini. Kalau yang benci dengan Islam nggak perlu dicuci lagi, memang sudah tercuci dari awal, memang sudah sudah ditarget nih. Ini orang nih sekolah nih kita cuci otaknya duluan. Dia sudah menjadi agen. Orangnya acuh tak acuh ini payah biasanya. Kenapa? Dia nggak peduli mau Islam mau kafir terserah. Pemimpin itu terserah mau Muslim mau kafir, yang penting maju. Itu aja dia. Dia nggak peduli, terserah siapa aja boleh. Nah, ini kata orang-orang Yahudi dan Nasrani, ini nggak usah diganggu, biarin aja.
Karena kalau diajak juga pasti nggak mau, dia nggak peduli. Tapi kalau yang fanatik salah jalan, ini didekati. Orang yang suka dengan Islam belum tahu jalan, ini didekati. Bagaimana cara mereka mendekatinya? Ternyata konsep mereka itu ada 5S dan 4F. 5S, 4F. Apa itu? Yang pertama S. S yang pertama itu adalah song. Melalui lagu-lagu. Coba tengok, ketika kita nyanyi lagu nasyid, udah mulai, alah jangan sok Islam-Islam kali lah. Alah kalau bisa jangan lagu yang ke Arab-Arapan. Karena nanti ketika nyanyinya lagu-lagu yang berbahasa Arab udah diejek. Alah sok Arab-Arapan. Indonesia bukan Arab. Islam tuh kan nggak mesti harus Arab. Arab nggak identik dengan Islam. Pokoknya yang Indonesia aja lah. Padahal dia nyanyi lagu Korea. Yang ngejek kita nyanyi lagu ke bahasa Arab ini, yang katanya nggak ke-Indonesiaan, padahal dia nyanyi lagu Barat. Dia benci. Yang dia benci identitas sebetulnya bukan masalah bahasa Arabnya, tapi Islamnya. Makanya kita lihat, coba tengok orang kalau nyanyi lagu nasyid, atau kalau seandainya ada orang pesta lagu-lagu Islami lah yang dinyanyikan, itu biasanya nggak semua orang suka. Banyak yang nggak suka. Artinya, alah, kayak orang mau meninggal aja, masa orang pesta lagunya kayak gitu. Padahal itu sudah bagus. Tapi orang yang nggak senang ini banyak. Hari ini yang diperkenalkan mana? Lagu-lagu Barat, lagu-lagu yang mengajarkan, mengumbarkan syahwat. Coba kita tengok, lagu-lagunya itu tidak bagus, tapi orang menyanyikannya. Karena apa? Iramanya enak. Bagi mereka iramanya enak. Masalah suaranya nggak bagus nggak ada masalah. Penyanyi-penyanyi dulu, coba tengok penyanyi-penyanyi dulu, itu bukan badannya yang ditengok, suaranya yang didengar. Karena dulu belum ada TV, orang dengarnya di radio. Kalau sekarang penyanyinya sebetulnya nggak bagus suaranya, tapi karena badannya bagus, goyangannya heboh, orang yang ditengok cuma itu. TV pun luar biasa media, karena media ini rata-rata yang milikinya bukan orang Islam. Kalau ada media yang punya orang Islam, langsung sudah di blacklist duluan, sudah dibenci duluan. Yang terlalu keras lah, yang monoton lah, yang gak enak lah. Sebagai contoh, ketika adik Musa jadi juara 3 di lomba hafal Quran tingkat dunia di Mesir, satu-satunya peserta yang bukan orang Arab, satu-satunya peserta yang masih kecil karena 7 tahun, yang lainnya sudah 11 tahun. Padahal ketika ditanya sama dewan juri, jawabannya itu semuanya lancar, tapi karena dia masih cadel, masih celat, belum bisa bilang huruf R. Artinya karena ini Quran, yang namanya makhrajul huruf berarti sangat berpengaruh, yang namanya fasih itu sangat berpengaruh. Bukan sekedar lancarnya, juara 3. TV Arab itu semua memberitakannya dari pagi sampai malam. TV Indonesia? Udahlah kita bilang, oh itu TV Indonesia kan jahil semua. Aceh ini yang luar biasa. TV Aceh ada putar? Enggak juga. Ketika pergi sponsor pun enggak ada. Akhirnya pergi dengan biaya sendiri. Ketika sudah jadi juara baru dibilang ini aset kita. Beritanya kurang. Makanya coba perhatikan, kalau seandainya ada seorang ulama besar meninggal dunia, enggak diberitain. Tapi ada bencong meninggal, sebulan itu diberitain itu. Enggak berhenti-berhenti. Artis kawin, ya Allah, dia aja. Padahal hebat juga enggak, jadi panduan juga enggak. Makanya wajar kalau hari ini anak-anak kita mungkin lebih kenal artis-artis daripada sahabat-sahabat Nabi. Karena orang tuanya jarang sekali memperdengarkan lagu-lagu tadi. Nah, jadi lagu-lagu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ayah-ayah kita masih baik-baik? Walaupun kadang-kadang nggak kurang-kurang taat, tapi masih bagus. Karena nenek-nenek kita dulu, itu kalau nidurin anaknya, itu pasti kalau nggak pakai ayat Quran, pakai selawat. Coba tengok nenek-nenek dulu kalau kasih tidur anak,
mama dulu itu kalau nidurin anaknya itu, kalau enggak dengan ayat-ayat Quran, dengan selawat. Entah Fatihah dibaca sambil ngayunin anak, itu surah Al-Fatihah dibaca. Kadangkala mungkin ayat kursi yang dibaca. Atau kadangkala mungkin karena nenek ini sering baca Yasin, ayat surat-surat Yasin itu dalam ayatnya walaupun nggak habis dibaca. Kenapa? Karena belum habis anaknya udah tidur. Jadi anak-anak dulu itu dinyanyikan, dinina-bobokkan dengan ayat Quran atau selawat. Kalaupun dengan syair-syair Aceh yang membangun jiwa. Makanya dibilang orang Doda Idi itu. Mama sekarang dangdut, lagu mabuk lagi. Pantesan ketika besar anaknya tukang mabuk, dari kecil lagunya mabuk lagi. Lagu sakitnya tuh di sini, pokoknya semua lagu yang dihafal itu nyanyi. Di TV itu yang diputar, di radio itu juga, waktu naik mobil lagunya itu juga, waktu tidur itu juga, itu yang dihafal sama anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak kita lebih banyak hafal lagu-lagu dangdut, lagu pop, sebetulnya tidak salah anak, karena anak ini kan meniru dia. Dari dalam kandungan ibunya itu sudah didengar. Itu yang diperdengarkan. Jadi ini yang pertama, song, lagu. Yang hari ini lagu itu begitu banyaknya. Kadangkala kalau kita tengok artinya satu pun nggak ada, karena nggak ada hikmahnya. Cuman sekedar enak aja syairnya, enak aja iramanya, yang nyanyikan lagunya pun mungkin agak-agak bagus sedikit orangnya, selesai. Tapi bagi kita yang nggak terbiasa dengar lagu begitu, itu mungkin kuping kita sakit. Cobalah kita dengar. Kalau mereka ngidupin musik, itu bassnya gede itu. Sambil bawa mobil, kita kuping kita, dada kita kayaknya gedebuk, dia nggak open. Yang kedua adalah style, gaya hidup. Hari ini orang mungkin susah kalau HP-nya itu nggak update. Sehingga saya ingat ketika dulu pakai HP biasa, orang tanya, Ustadz HP-nya nomornya berapa? Oh segini. Ada WA? Enggak. Line? Enggak ada. Palak karena tiap hari ditanya, saya beli HP baru. Udah beli HP baru, enggak ditanya-tanya ada WA lagi, padahal udah punya. Dulu waktu belum punya sibuk tanya, ada WA. Karena hari ini ternyata orang nggak cukup lagi dengan SMS. Gaya hidup, akhirnya cobalah kita tengok yang namanya model pakaian. Dulu kita kalau pakai baju, kalau waktu kancingnya salah, sebelahnya lebih panjang, malu kita. Dibilang orang gila, baju panjang sebelah. Hari ini orang bajunya memang panjang sebelah semua. Sebelah kanan panjang, sebelah kiri pendek. Mode. Yang dulu aneh sekarang biasa. Inilah mode, inilah style, inilah gaya hidup. Karena ini nanti berhubungan dengan yang ketiga. Apa? Seks. Dari style tadi masuk ke seks. Coba lihat. Dulu kalau seandainya laki-laki dengan perempuan jalan bersama, boncengan pamannya, atau ngomong berdua, ini aib yang sangat besar bagi keluarga. Ini sesuatu perbuatan yang sangat memalukan. Hari ini enggak. Kalau dulu mama-mama dulu tengok anak gadisnya ngomong sama laki-laki yang bukan saudara, itu ya Allah, kalau dikasih tahu, Bu anak ibu, astagfirullahaladzim, bikin malu aja. Sekarang begitu anak gadisnya ngomong dengan laki-laki lain dibonceng mesra kali, ditanya sama tetangga dilapor, Bu anak ibu tadi dibonceng sama cowok mesra kali. Apa jawab mamanya? Mesranya. Akhirnya udah biasa. Makanya hari ini kalau kita tengok orang boncengan berdua, laki perempuan, nggak aneh. Dulu perempuan kalau tengah malam masih ada di luar, orang nengoknya, kuntilanak tuh pasti itu. Sekarang nggak, jam 3, jam 4 di luar, biasa. Sekarang kalau nggak pacaran malah aneh.
Makanya ini yang sering saya bilang, kalau saya ngisi untuk mahasiswa pasti selalu saya bilang, apa sih hebatnya pacaran? Oh, sebagai ajang perkenalan. Bahkan ada yang mengatakan pacaran itu adalah geladi bersihnya sebuah perkawinan. Berarti kalau geladi bersih itu kan berarti sudah seolah-olah kan begitu. Makanya wajar ada orang yang pacaran itu bahkan mereka sudah tidur bersama karena seolah-olah geladi bersih tadi loh. Ini berarti sedang training ini. Sedang pelatihan bagaimana menjadi suami istri. Padahal orang-orang bijak dulu sudah mengatakan, itu kalau seandainya anak SMP pacaran itu belum boleh. Orang dulu bilang begitu. Kenapa? Karena masih cinta monyet. Masih belum cinta yang sebenarnya. Kalau sudah SMA, sudah mahasiswa, itu sudah mengerti. Ini sudah mulai boleh katanya. Jadi dia anggap anak SMP belum boleh pacaran karena masih cinta monyet. Anak sekarang kita bilang hati-hati, itu penipu. Nggak mau dengar. Hati-hati dek, laki-laki itu serigala. Apa dia bilang? Ustadz, serigala lah, yang penting ganteng. Makanya ada ganteng-ganteng serigala, itulah dia tuh. Serigala lah, yang penting ganteng. Dia nggak mau tahu. Dia nggak mau dengar lagi masukan. Kenapa? Sudah terlanjur jatuh cinta. Kalaulah seandainya anak SMP belum boleh pacaran karena masih cinta monyet, anak SMA mahasiswa udah boleh karena sudah besar. Kalau gitu kita urut aja. Anak SMP masih kecil, belum boleh pacaran karena masih cintanya monyet. Berarti anak SMA lebih besar daripada anak SMP, lebih besar daripada monyet, orangutan. Mahasiswa lebih besar daripada anak SMA, lebih besar berarti daripada orangutan, berarti gorila. Berarti kalau malam minggu ada mahasiswa yang laki dengan perempuan bukan suami istri boncengan, berarti sepasang gorila. Ini kayaknya di sekitar Darussalam banyak tuh pasangan gorila. Oh enggak, yang perempuannya bukan mahasiswa, masih SMA, yang laki-lakinya mahasiswa, berarti gorila bonceng orangutan. Karena tadi diurut, anak SMP belum boleh pacaran karena masih kecil, masih cinta monyet. Ini seks. Kalau seandainya sekarang mungkin sudah mulai agak kurang. Yang mahasiswa dengan mahasiswi itu malam satu kamar. Tahun 90-an ketika saya kuliah, itu tempat kos anak laki-laki isinya perempuan. Di tempat kos anak perempuan isinya laki. Sebelahan lagi, sebelah sini perempuan, sebelah sini laki. Waktu malam rocker. Itu tahun 90-an. Kok tahu ya, teman saya begitu dulu. Kok perempuan di kamar tuh? Oh, itu pacarnya itu. Jadi nggak apa-apa. Oh, di sini nggak apa-apa. Dulu. Ketika sudah mulai hari ini kalau berzina hukumnya cambuk, mulai agak kurang. Di Banda Aceh kurang. Ternyata orang sekarang kemana? Selawah. Sekali-sekali kalau main-main ke Selawah, jangan jam 8 malam. Cobalah jam 12 malam berangkat dengan mobil ke arah Sigli. Di jembatan Senapit itu sebelumnya, itu ternyata nanti ada mobil parkir 10 meter satu, 10 meter satu. Bukan mobil mogok. Di dalam tuh 2 pasang. Bahkan ada yang 3 pasang. Masih muda-muda. Saya tahunya dari supir L300. Dia bilang, "Bang, itu yang di dalam tuh bukan mobil mogok. Jadi itu orang berzina." Lu kenapa nggak dilarang? Siapa yang berani larang? Kami pernah datang ke situ, begitu keluar gede-gede yang lakinya. Takut dia rupanya. Jadi gede badannya perlu juga rupanya. Gede-gede. Ada yang bawa parang lagi. Siapa yang mau larang? Satpol PPWH suruh ke sana. Siapa mau ditengok jam 3 ke sana? Tapi itu kenyataan. Mereka karena di sini mungkin takut, tapi ada juga. Nah, inilah. Karena sudah terbiasa, sudah keenakan, artinya ini biasa. Makanya laki-laki dengan perempuan boncengan akhirnya orang sekarang mengatakan biasa itu. Bapak mamanya malah susah ketika malam minggu anak mudanya, anak lajangnya di rumah aja. Apa belum punya pacar nih anak nih?
Yang gadisnya di rumah aja, apa nggak laku? Tapi kalau orang tua yang faham, anak-anak muda, remaja putra dan putrinya yang faham, dia tidak akan melakukan itu. Style, seks. Yang keempat, sport, olahraga. Coba tengok, hari ini orang cari sehat. Dia lari di lapangan dari jam 3:30. Azan asar masih lari. 4:30 orang pulang asar masih dia di situ. Jam 5, jam 6, 6:30 masih di situ. Kapan pulang? Azan maghrib. Pertanyaannya, di mana dia sholat asar? Aneh ketika orang olahraga mencari sehat, tapi dia lupakan si pemilik kesehatan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih teringat ketika Turki mengirimkan atlet wusunya perempuan pakai jilbab, nggak boleh ikut bertanding. Kenapa? Karena pakai jilbab. Ini bukan seragamnya, karena seragam wusu itu kan baju kayak baju Melayu itu, ya kan dulu namanya apa tuh, baju Melayu lah modelnya tuh, teluk belanga kalau orang Melayu bilang tuh. Pakai itu, nggak pakai jilbab. Karena dia pakai jilbab nggak boleh. Apa kata dia, kata pelatihnya? Kalau memang dia tidak boleh bertanding karena pakai jilbab dan boleh bertanding kalau harus membuka auratnya, kami keluar. Turki. Saya nggak tahu kalau Indonesia. Oh, kalau memang nggak boleh, nggak apa-apa lah, kami ikut aja. Bahkan yang lucunya, ketika dia di Aceh berjilbab, tapi ketika keluar sudah enggak disuruh pun buka, udah buka duluan dia. Dulu ada seorang teman yang ikut liga mahasiswa, main bulu tangkis, pakai training, udah sampai ke nasional, masuk 1/4 final, udah tinggal 4. Ketika bertanding dia diprotes, kenapa dia boleh pakai celana panjang? Kan itu bukan seragam bulu tangkis. Bulu tangkis kan celananya celana pendek. Oh ya, akhirnya diprotes, dia keberatan. Oh, harus ganti. Nggak mau. Oh, saya nggak mau. Karena ini menampakkan aurat. Kalau nggak boleh, Anda didiskualifikasi. Nggak apa-apa, saya didiskualifikasi. Dia didiskualifikasi bukan karena nggak mampu, tapi karena pakai celana panjang menutup aurat. Orang Aceh. Masih ada orangnya, masih hidup orang. Artinya apa? Olahraga ini dikontrol oleh orang lain. Kita membuka aurat. Oh, main bola pakai celana pendek kan nggak apa-apa, cuman olahraga. Yang bilang siapa? Yang bilang nggak boleh siapa? Yang bilang nggak apa-apa siapa? Ketika kita menampakkan aurat dipandang oleh orang lain, orang yang memandangnya dapat dosa 1. Kita yang dipandang menanggung dosa orang yang memandangnya. Jadi kalau ada 100 penonton, 100 dosa untuk kita. 1000 penonton, 1000 dosa untuk kita. Yang terakhir adalah smoke, rokok. Makanya saya sering mengatakan, mohon maaf yang merokok. Orang merokok ini sebetulnya orang kurang kerjaan. Masa hisap buang, maunya sekali-sekali kan dikunyah. Hisap, kunyah, telan, baru dibuang, kan gitu seharusnya. Tapi itulah kenyataannya. Kenapa? Sekedar ikut mode. Oleh karena itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang Yahudi dan Nasrani menggunakan 5S ini, dia hembuskan, dia lemparkan. Hari ini kita yang menjadi korbannya. Mungkin bukan kita, tapi keluarga kita, atau orang terdekat kita, atau saudara-saudara kita, atau teman-teman kita. Tugas kita sebagai aktivis Islam untuk mengajak mereka-mereka yang sudah mulai suka dengan Islam tapi masih ada kesalahan, ada masih kekurangan, supaya mereka mendapatkan kelebihan-kelebihan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. 4F-nya lain kali lain waktu kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.